Lahir dari keluarga Katolik yang taat, tumbuh menjadi gadis liar yang hyper ambisius untuk meraih cita-citanya sebagai seorang artis. Lantas, menjelma menjadi wanita yang kontroversial di dunia panggung dan kehidupan nyata. Ia penakluk laki-laki dan menuliskannya dalam buku berjudul Seks dengan foto-fotonya yang erotis sekaligus artistik. Setelah menjadi ibu 2 anak, ia merilis buku anak-anak dengan beragam judul. Salah satunya The English Roses. Dia juga mengaku sebagai laki-laki yang terperangkap dalam tubuh seorang wanita. She's the material girl. She's a female pop star in early 1980s on the world. She's really the bad girl. She is Madonna. Salam hangat bagi Anda pemirsa malam-malam. Bersama saya Meli, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas warna-warni kehidupan malam, menyingkap tabir yang dianggap tabu secara layak, mendalam, dan tanpa ditutup-tutupi. Semuanya akan disajikan secara gamblang, menerangi malam-malam Anda. The Material Girl. Bagi Anda yang pernah melewati masa-masa gemerlap tahun 80-an, pasti Anda mengenal The Material Girl from pop star kelas dunia, Madonna. Lagu-lagu di album terbarunya selalu menjadi hit, seperti Like a Virgin, Bedtime Story, Who's That Girl, Ray of Light, dan masih banyak lainnya. Aksi panggungnya juga kerap memukau penonton melalui koreografernya yang apik dan energik. Tak hanya di atas panggung, di kehidupan nyata, Madonna dikenal sebagai pribadi yang kontroversial. Nah, malam-malam kali ini akan mengupas warna-warni kehidupan The Material Girl, Madonna. Bagi Anda yang telah mengenal baik atau ingin lebih mengenalnya, well, who's that girl? Madonna. Siapa tak kenal dengan diva pop dunia era tahun 80-an ini yang kerap berpenampilan seperti artis legenda Marilyn Monroe. Selain lagu-lagunya yang seringkali menjadi hits hingga terjual jutaan kopi, kiprahnya di atas panggung dan kehidupan nyata kerap kali mengundang kontroversi. Aksi panggungnya terkesan sensual dengan kostum-kostum minim yang memamerkan keindahan tubuhnya. Di sejumlah media, ia pernah mengaku sebagai penganut gaya hidup seks bebas. Ia juga dikenal sebagai penakluk laki-laki dan menuliskannya dalam buku berjudul Seks. Namun, sekali lagi, Madonna membuktikan eksistensinya sebagai seorang diva. Di tengah kontroversi seputar dirinya, karirnya sebagai seorang diva pop justru kian melambung dan menjajarkan posisinya sebagai selebritis dunia. Seketika itu juga, Madonna menjadi trendsetter bagi penyanyi lain. Dan Madonna dijuluki The Material Girl lantaran tak henti-hentinya memacu diri untuk menjadi seorang superstar di dunia entertainment selama hampir 47 tahun. Lahir 16 Agustus 1958 di Bay City, Michigan, USA, dengan nama Madonna Louise Veronica Ciccone. Ia juga bisa disapa dengan Noni, Maddie, Mo, The Material Girl, Madge, atau Esther. Ia berdarah campuran dari ayah Italia dan ibu Prancis Kanada, dan hidup dalam lingkungan keluarga Katolik yang taat. Madonna kecil, atau panggil saja Maddie, lahir dari keluarga yang memang menyukai alat instrumen musik. Oleh ayahnya, sejak kecil Maddie sudah diajarkan bermain piano. Ia juga lihai memetik gitar
dan piawai menggebuk drum. Keahliannya memainkan beragam alat musik inilah yang kelak melancarkan langkah Madonna terjun ke dunia entertainment. Tahun 1977, di usia 19 tahun, Madonna mencoba mengadu nasib dengan pergi ke New York. Di kota inilah, ia belajar seluk-beluk koreografi dari Alvin Ailey, sambil sesekali mencari uang saku dengan menjadi foto model. Keterlibatan Madonna di dunia musik baru terjadi 2 tahun kemudian, setelah dia kerap mengunjungi sebuah klub di New York. Di sini, ia coba mengadu nasib dengan cara mencipta lagu-lagu untuk dinyanyikan. Home band klub tersebut yang bernama Breakfast Club. Ia berhasil menyita perhatian personal band tersebut setelah memamerkan keahliannya menggebuk drum, yang lantas memintanya untuk menjadi vokalis. Disinilah karir Madonna sebagai penyanyi dimulai. Madonna tuh buat saya kontroversial selalu ya. Dia selalu punya ide yang benar-benar nggak terpikirkan orang lain. Kemudian dia berdedikasi penuh banget di profesinya dia. Pertama kali tahu Madonna waktu remaja, mungkin kelas 1 SMP, kelas 6 SD ke 1 SMP deh. Gitu, karena pada saat itu kan dia baru keluar dengan Like a Virgin, lagu-lagunya yang itu kan. Terus dia keluar dengan trennya yang kebetulan di Amerika kan diikutin banget, terus di seluruh dunia juga dengan apa Pita di sini. Saya sempat mengikuti tren itu, Believe It or Not. I've always been in love with you. I guess you always know it's true. You take my heart for granted. Why? Oh, why? Like a virgin, hey, touched for the very first time. Wow, she's a really the material girl, right? Kiprah Madonna di dunia musik, khususnya musik pop, tak hanya mengguncang Michigan, Amerika Serikat, tempat di mana dia lahir. Ternyata Madonna juga menjadi trendsetter di kalangan remaja-remaja putri di seluruh dunia dengan gaya pakaiannya yang fashionable. Apa komentar para selebriti kita mengenai gaya pakaiannya yang terinspirasi dari gaya berpakaian Madonna? Madonna adalah sosok ambisius. Demi merealisasikan ambisinya, ia mengencani pentolan grup band tersebut, Stephen Bray. Lewat Bray lah Madonna bisa berkenalan dengan seorang produser sekaligus DJ, Mark Cummins, yang kemudian mengajak Madonna masuk dapur rekaman. Tahun 1982, Madonna merilis lagu singlenya yang diberi judul Everybody. Sayangnya, album ini kurang laku di pasaran. Oh gila, penari bagus. Penari bagus. Penari bagus dilihat dari mana sih Mbak, seorang penari bagus? Pertama secara koreografi dia benar gitu loh. Jadi ada orang kalau nggak biasa nari, kalau kita turunkan satu koreografi tari itu cacat kelihatannya gitu loh. Nah menurut gue itu tidak bagus gitu ya. Tapi Madonna tuh kayaknya enak aja, dia bikin koreografi apa aja enak dilihatnya. Gitu, satu. Terus dia punya power, jadi ada satu misalnya contoh, misalnya kita bikin gerakan tangan yang set itu dia full, even beatnya secepat apa tapi tetap dia berusaha full gerakannya, itu power namanya. Secara body language-nya juga bagus, secara koreografinya juga bagus, powernya apalagi secara dia umurnya udah tua banget ya kan. Sangat ini ya, disiplin untuk latihan. Dia juga tiap hari lari 10 km, kemudian dia juga ikut yoga sekarang ya, master di yoga kelas gitu. Jadi kalau saya bilang dia memang itu kalau punya kemauan memang keras sekali ya. Oh, bahkan waktu dia memutuskan untuk
main film. Kegagalan dia mungkin hanya di main film kalau saya bilang. Ketika dia mulai main film di Dick Tracy, kemudian dia mulai terjun di dunia film. Nah itu mungkin apalagi yang terakhir yang disutradarai oleh suaminya sendiri, Guy Ritchie ya, yang dimana film itu ternyata gagal gitu. Tapi sekarang ya, dia kayaknya mulai meninggalkan dunia film dan konsentrasi bikin album lagi. Tak ingin putus asa, Madonna kembali merilis lagu single berjudul Burning Up dan Holiday. Usaha Madonna tak sia-sia. Lagu terakhirnya masuk dalam jajaran top 40 di Amerika. Bahkan sampai menduduki peringkat 1 versi Billboard Dance Chart selama beberapa pekan. Suara Madonna kalau aku bilang tidak bagus-bagus, tidak seperti Celine Dion ya. Gitu, tapi dia punya ciri khas. Madonna bisa memberikan perasaannya pada tekniknya yang tidak terlalu canggih, tapi menjadikannya seperti menyanyi dengan baik. Setahun kemudian, Madonna baru memberanikan diri merilis album yang diberi nama Madonna. Di album perdana yang bernuansa musik R&B ini, Madonna sempat dikira penyanyi berkulit hitam. Apa yang dilakukan Madonna sekaligus membuka batas yang mengkotak-kotakan musik dan warna kulit. Dia biasanya mempercayakan sih kepada desainer panggung ya, dan biasanya itu arsitek panggung yang udah terkenal kayak Michael Wilford yang bikin untuk Rolling Stone dan lain sebagainya gitu. Jadi dia memang selalu bekerja sama dengan mereka. Kemudian panggungnya itu dia buat seperti opera ya, jadi selalu berganti-ganti set, berganti-ganti kostum, ganti image juga dari disco misalnya. Kalau zaman dulu Like a Prayer itu lebih ke religius ya, dengan sound-sound Gregorian gitu musiknya. Jadi kalau saya bilang memang dia orang yang sangat memperhatikan aksi panggung, tata panggung, koreografi, dan juga tren apa yang mau dia keluarkan pada waktu itu yang nggak terpikirkan oleh orang lain. A right person on the right place. Dia ketika jadi ibu, dia jadi ibu habis. Ketika dia panggung, dia macan panggung. Ketika dia jadi istri, Anda bisa lihat seperti apa. Tahun 1984, Madonna kembali merilis album yang berjudul Like a Virgin. Album ini laku keras di pasaran. Kemudian disusul dengan album Papa Don't Preach tahun 1986. Who's That Girl tahun 1987. You Can Dance and Like a Prayer tahun 1989. Lewat lagu-lagunya inilah Madonna tak hanya melemparkan lagu hits, tapi sekaligus menjadi trendsetter dalam hal berbusana bagi remaja-remaja wanita di seluruh dunia. Kalau dari segi berbusana, dia selalu membuat tren-tren gitu yang dia menjadi trendsetter gitu untuk bukan hanya untuk Amerika tapi juga untuk keseluruhan gitu. Ketika dia pertama kali muncul kan gayanya sangat ngepang banget gitu, feminine punk gitu ya. Terus kemudian tahun-tahun berikutnya dia lebih feminin. Kadang-kadang ada juga di sekitar sebelum tahun 2000 dia mulai agak avant-garde dengan gaya Jepang-Jepangnya gitu. Tapi ketika saya lihat gitu, ketika dia sudah mulai mempunyai anak dan berkeluarga, ternyata mungkin keibuannya muncul sehingga Madonna yang sekarang itu adalah Madonna yang lebih elegan, yang lebih elegan dan lebih apa ya? Mungkin pemilihan busana-busananya tuh udah mengikuti usianya gitu loh. Sepanjang tahun 80 sampai 90-an adalah tahun kegemilangan Madonna. Wajahnya menghiasi cover tabloid dan sejumlah media massa lain sejenisnya. Ia tak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga seorang bintang film. Madonna memulai karirnya di dunia seni peran lewat film A Certain Sacrifice. Bersama aktor Sean Penn yang dinikahinya tahun 1985, keduanya main bareng dalam film Shanghai Surprise. Aktingnya baru mendapat pujian ketika ia memerankan ibu negara Argentina sebagai Evita Peron dalam film Evita. Madonna sosok seorang
entertain yang serba bisa. Dia nggak cuma bisa nyanyi, dia bisa dance, dia bisa acting, dia bisa jadi icon. Benar-benar diva. Nah, itu yang bisa dibilang diva. Kiprah Madonna tak hanya di dunia tarik suara. Bentuk tubuhnya selalu terlihat terjaga keseksiannya, membuat penampilannya selalu terlihat energik. Setelah tak puas di dunia tarik suara, ia kemudian mulai merambah di dunia akting. Salah satunya di film Evita. Ia sangat mempesona saat memerankan wanita nomor 1 di Argentina, Evita Peron. Sekali lagi, wanita yang dijuluki The Bad Girl ini membuktikan kepiawaiannya berakting. Madonna adalah seorang mega bintang. Ia juga dikenal sebagai seorang entertainer sejati yang piawai menyanyi, menari, sekaligus berakting. Meski banyak orang menilai bahwa suara dan caranya menari tidak indah, ia tak peduli. Yang ia peduli hanyalah ia punya cara sendiri untuk memprovokasi dan membuat orang-orang itu tertarik dengan dirinya. Madonna seolah punya magnet dalam tubuhnya. Iya, waktu itu sih waktu Material Girl dia sangat menyukai dan meniru Marilyn, sampai rambutnya juga di blonde, sampai dia juga bikin tai lalat gitu ya. Jadi memang dia tergila-gila sama tokoh Marilyn Monroe gitu. Inspiring, jelas-jelas inspiring karena dia seorang perempuan yang tahu apa yang mesti dilakukan dalam persaingan yang begitu ketat gitu. Dia punya recording label sendiri, dia tahu caranya menata image-nya. Dia pernah jadi koboi-koboyan, Jepang-Jepangan, sekarang balik lagi jadi disco girl segala macam. Jadi menurut gue dia jempolan banget. Aku bilang sih Madonna is about herself ya. Jadi Madonna itu sendiri udah mendunia gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan orang udah meniru gitu loh. Perkawinan Madonna dengan Sean Penn hanya berjalan 4 tahun. Setelah bercerai dari Penn, keliaran Madonna dalam menjalin hubungan dengan laki-laki terlihat semakin menjadi-jadi. Di sejumlah media, ia ditulis sering kepergok bermesraan dengan sejumlah laki-laki dengan beragam profesi. Salah satunya adalah Dennis Rodman, pebasket berkulit hitam. Tapi kemudian, Madonna membuat langkah mengejutkan ketika ia mengandung anak dari seorang instruktur fitness, Carlos Leon. Gue look up sama dia tuh sebagai seorang ikon gitu, dan sebagai seorang yang selalu di atas walaupun usianya udah mulai lanjut gitu ya, tapi posisinya tuh selalu di atas walaupun jatuh bangun. Kalau gue bilang pengelola sensasi yang terbaik. Jadi Madonna itu kalau menurut gue bukan hanya seorang artis, bukan hanya seorang seniman, tapi dia juga seorang yang pandai. Kalau nggak mau dibilang pengusaha ya, saya bilang dia pengusaha juga karena dia pandai mengelola, dia punya ability, dia pandai mengelola, dia punya talent menjadi suatu bisnis yang besar sekali gitu. Untuk saya hampir sempurna sebagai ibu, ya kan? Hampir sempurna sebagai penyanyi, hampir sempurna sebagai manusia yang punya keingintahuan, punya ambisi dan obsesi, hampir sempurna. Tahun 2000, Madonna menikahi Guy Ritchie, seorang sutradara film. Dari lelaki inilah Madonna dikaruniai anak lelaki yang diberi nama Rocco John Ritchie. Hidup dengan 2 anak, lelaki perempuan, membuat kehidupan Madonna kian dipenuhi semangat. Ia sibuk menjadi seorang ibu. Punya 2 anak, kemudian dia juga udah pindah ke Inggris dengan alasan untuk mendidik anaknya. Kemudian dia juga menerapkan yang orang-orang lain mungkin nggak menerapkan gitu ya kepada anak-anaknya, sangat keras. Anaknya nggak boleh nonton TV, nggak boleh baca majalah-majalah tabloid gitu ya. Jadi dan dididik secara Inggris gitu ya. Apapun yang dilakukan Madonna, kerap kali memang mengundang kontroversi. Ia pernah menulis buku erotis yang diberi judul Sex, yang memuat foto-foto sensual dan artistik. Setelah menjadi ibu dan hidup di lingkungan ibu-ibu, ia menulis buku untuk anak-anak
yang diberi judul The English Roses. Dan belakangan ini, ia seolah dengan sengaja berciuman di atas panggung dengan penyanyi cantik dan seksi Britney Spears. Nggak tahu apa itu satu skenario panggung yang dia bikin, yang mereka bikin supaya jadi satu pemberitaan yang heboh, atau memang mereka ciuman pakai hati, secara mereka ada garis-garis penyimpangan seksual, ya gue nggak tahu. Enggak, kalau saya bilang memang dia gila aja, dia mau bikin sesuatu yang lain ya, karena seperti waktu dia bikin buku pertamanya yang judulnya Seks, itu kan juga sesuatu yang kontroversial. Saya bilang ada adegan dia lesbian dengan Naomi Campbell, terus kemudian sama Isabella Rossellini gitu ya, kemudian dengan anak-anak muda gitu, dengan dulu ada rapper bule yang Vanilla Ice gitu ya. Jadi dia memang kayaknya mau kasih tahu kebinalan dia lah pada waktu itu dengan meluncurkan buku itu, dan akhirnya dia terjemahkan di konser dia. She's an icon gitu buat gue gitu. Jadi gue nggak malu untuk kissing sama dia, dan kissing sama wanita sekarang udah bukan hal yang tabu untuk sebeberapa orang ya gitu. Ya itu suatu sensasi, itu bumbu-bumbu sensasi dalam karirnya dia. Madonna adalah Madonna. Seperti yang dikatakannya, saya adalah wanita kuat, ambisius, dan saya tahu persis apa yang saya inginkan. Meski itu membuat saya dicap sebagai wanita jalang. Well, Madonna is really the bad girl. Madonna mempunyai beragam julukan. Ia punya sapaan Maddie, Mo, Noni, The Material Girl, atau The Bad Girl. Meski dari sebagian julukan tersebut memberi kesan ia seorang wanita liar dengan beragam kontroversial yang melekat pada dirinya, ternyata tak membuat Madonna kehilangan pengagum. Madonna adalah Madonna, seorang gadis kecil yang berasal dari keluarga yang taat, tumbuh liar menjadi remaja yang berambisius terhadap cita-citanya, menjadi sosok perempuan yang barangkali akan menyisakan kenangan terhadap dunia sebagai The Legend of the Bad Girl. Tapi The Bad Girl atau jadi gadis nakal tak selamanya mempunyai citra buruk. Sebab saat Anda menjadi gadis nakal untuk pasangan Anda sendiri, justru kadang memicu gairah pasangan saat Anda menemukan titik kejenuhan dalam hal bercinta. Misalnya, sekali-sekali bersikaplah nakal terhadap pasangan Anda, bisa dalam bentuk tindakan atau melalui kata-kata nakal sedikit menggoda. Ketidakbiasaan ini biasanya akan menggelitik imajinasi pasangan Anda. Percayalah. Nah, pemirsa, kini Anda semakin tahu tentang kehidupan The Material Girl of Maddie Popstar Madonna. Saksikan malam-malam episode mendatang dengan tema-tema yang lebih seru dan menantang hanya di SCTV, satu untuk semua.